Bismillah, hari ini kita akan berbicara tentang kunci. Yang kita akan bicarakan ini adalah kunci surga dan kunci neraka. Kunci surga untuk membuka surga, sedangkan kunci neraka kita gunakan untuk menutup neraka bagi kita. Nah, kali ini kita akan bicarakan itu. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita banyak kenikmatan sehingga pada hari ini kita bisa beraktivitas dalam keadaan mudah, bisa beraktivitas dalam keadaan penuh kebahagiaan, dan yang paling penting kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat yang Allah kasih kepada kita bisa lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih bertambah bekal kita, ya, bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau Allah cabut ruh kita, kita dicabut dalam keadaan khair, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sholawat mari kita panjatkan, kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholawat ini bentuk daripada kita ingin dekat sama Rasulullah, ingin bersama Rasulullah, ingin mendapatkan syafaat, pengen mendapatkan pertolongan dari Rasulullah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan sholawat kita, Allah memudahkan kita dikenal oleh Rasulullah sebagai umatnya, dan kelak di hari kiamat kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, melanjutkan materi kita dari kitab Nashaihul Ibad. Ya, sekarang kita masuk dengan makalah yang ke-6. Makalah yang ke-6, bab yang ke-6. Jadi nanti siapapun yang ingin lebih detail, lebih rinci, silakan dibuka kitab Nashaihul Ibad bab 6 makalah yang ke-6. Kita akan bacakan. Bismillah, wal maqalatu as-sadisah. Adapun makalah yang ke-6. An Ali radhiyallahu an, dari sahabat Nabi yang bernama Ali radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, karramallahu wajhah, annahu qal. Ya, jadi salah satu laqab julukan Ali radhiyallahu an yakni karamallahu wajhah. Annahu qal, sesungguhnya beliau pernah berkata, man jama'a sittata hisalin lam yada' ay lam yatruk. Ya. Apa yang dikatakan sahabat Ali bin Abi Thalib ini? Man jama'a sittata, barang siapa yang mengumpulkan 6 perkara, lam yada', maka dia tidak akan meninggalkannya. Apa itu? Lil jannati matlaba wala anin nar mahroba. Sesuatu yang dia inginkan daripada surga dan sesuatu yang dia lari daripada neraka. Ya. Jadi kalau sudah tahu 6 ini, maka dia bisa lebih dekat kepada surga dan jauh dirinya daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa dilakukan oleh orang yang punya kunci surga? Nah, cirinya seperti ini. Wa awwaluha, adapun pertama, arrafallahu taala. Orang dikatakan punya punya kunci surga itu arrafallahu taala. Dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, fa'ata'ahu. Selanjutnya setelah dia mengenal Allah, dia mentaati Allah. Nah, orang yang seperti ini dia udah punya tuh kunci surga. Nah,
Arafallahu ta'ala, Imam An-Nawawi di sini menjelaskan bi annahu khaliquhu wa razikuhu wa muhyihi wa muhituhu. Kata Imam An-Nawawi, yang dimaksud dengan arafallahu ta'ala, mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesungguhnya dia itu tahu bahwa zat yang menciptakan, zat yang memberi rezeki, dan zat yang menghidupkan serta yang mematikan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini dia faham, maka disebut dengan arafallahu ta'ala. Dia tahu siapa itu Allah. Nah, setelah dia tahu Allah, fa'ata'ahu, dia mentaati Allah. Nah, orang yang seperti ini sudah punya kunci surga. Yang kedua, orang dikatakan punya kunci surga, wa arrafa syaitan fa'asahu. Dia kenal setan, dia tahu setan, fa'asahu, kemudian dia menentangnya, kemudian dia menjauhkannya, ya. Jadi sudah tahu setan, maka dia menjauhkan setan itu dari dirinya. Artinya apa? Tidak mengikuti apa-apa yang setan itu inginkan, yang setan itu ajarkan. Nah, orang yang bisa melakukan ini, maka dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, dia sudah memiliki kunci surga. Kemudian apalagi, wa arrafal akhirah fatolabaha, dia tahu akhirat, ya, fatolabaha, dan dia mencarinya. Artinya apa? Dia mengetahui bahwa akhirat itu kekal, abadi. Ya, kalau di sini dikatakan oleh Imam An-Nawawi bi annaha darul baqa, sesungguhnya itu adalah tempat yang kekal, akhirat. Fatolabaha, maka dia mencarinya. Jadi bukan mencari yang tidak kekal, tapi yang kekal inilah yang wajib kita cari. Nah, akhirat itu adalah sesuatu yang kekal, maka kita wajib, ya, menciptakan, mencari apa-apa yang bisa kita bawa ke tempat yang kekal nanti, ya. Fatolabaha, ya, artinya dia bersungguh-sungguh mencari, mendekatkan kepada yang kekal itu, yakni menuju akhirat. Kemudian yang selanjutnya, wa arafad dunya, dia tahu dunia, dia faham dunia. Fa farodoha. Apa itu fadoha? Yakni menolak. Dia tahu dunia, maka dia menjauhkan dirinya dari dunia. Artinya apa? Dunia ini banyak sekali yang menipu. Dunia ini banyak sekali yang membuat seseorang itu akhirnya lupa bahwa dia adalah seorang abdullah, hambanya Allah. Nah, ketika ada orang yang lalai atas dunianya, maka dia tidak memiliki kunci surga. Kenapa? Karena dia mengikuti yang ada di dunia itu. Ya. Oleh orang-orang yang memiliki kunci surga, dunia ini, ya, itu ditinggalkan. Ya, ditinggalkan dalam arti diambil secukupnya. Tidak serta-merta kemudian ditinggalkan, tapi dia terlunta-lunta dalam hal dunianya, tidak seperti itu, ya. Jadi menggunakan fasilitas dunia untuk kebaikan akhirat, intinya seperti itu. Bukan malah membuat kelalaian. Nah, yang terakhir, yang keenam, orang dikatakan memiliki kunci surga apabila wa arrafal batil, dia tahu ini kebatilan, fajtanabah, dia menjauhi. Sudah tahu nih ini kesalahan, sudah tahu nih ini kekacauan, sudah tahu nih ini sebuah aib, ya, maka orang yang memiliki kunci surga, dia menjauhkan dirinya dari berbuat yang
demikian. Nah, oleh karena itu alangkah bahagia ketika seseorang memahami apa itu batil, keburukan, apa itu al-haq, wa arrafal haq, dan dia mengetahui yang hak, fa'atba'ahu, kemudian dia mengikutinya. Jadi antara yang hak dan yang batil, yang benar maupun yang salah, ini adalah dua hal yang bertentangan pastinya. Nah, orang yang memiliki kunci surga, dia tahu kemana dia mengikuti dan kemana dia menghindarkan dirinya. Ya, di sini diperjelas oleh Sayyidina Ali bahwa orang yang memiliki kunci surga mengikuti al-haq, mengikuti kebaikan dan menjauhkan diri dari hal yang buruk, yakni al-batil, ya, sebuah kesalahan. Nah, lagi-lagi ya, di sini kita diberikan sebuah pemahaman bahwa orang-orang yang memiliki akses menuju surganya Allah Subhanahu wa taala itu sudah digambarkan. Nah, tinggal reaksi kita, respon kita terhadap informasi atau pengetahuan yang memang itu sudah jelas disampaikan kepada kita. Dalam hal ini disampaikan oleh sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib, yakni orang-orang yang memiliki kunci surga. Saya ulangi lagi, yang pertama, orang yang memiliki kunci surga adalah orang yang mengetahui Allah, faham Allah, kemudian dia mentaatinya. Yang kedua, orang yang mengetahui, faham siapa itu syaitan, kemudian dia menjauhinya. Yang ketiga, dia faham apa itu akhirat, kemudian dia mengejar akhiratnya. Yang keempat, dia faham apa itu dunia, kemudian dia menolak dunia, menjauhkan dirinya dari dunia daripada menimbulkan kelalaian ketika ibadah. Yang terakhir, dia tahu kebenaran dan dia mengikuti kebenaran tersebut, dan dia tahu keburukan dan dia menjauhkan diri dari keburukan. Nah, inilah orang-orang yang memiliki akses, ya, kunci surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, setelah kita mengetahui ini menjadi penguat bagi kita sebagai booster, ya, memperbaiki kualitas ibadah kita sehingga kita semakin mantap beribadah, sehingga kita semakin serius beribadah, sehingga kita semakin yakin beribadah untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk meyakini apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Allahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.